Saudara, saya ingin saudara perhatikan secara lebih seksama apa yang saya ingin bagikan pada malam hari ini. Ada dua hal yang akan kita kerjakan. Kita belajar firman Tuhan dan mengizinkan Allah membongkar akan kehidupan kita. Saya tahu sesuatu yang luar biasa akan Dia buat, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saudara mungkin akan dibuat bengong, tapi saya berkata ini pekerjaan Tuhan. Dan setelah kita kebaktian ini selesai, pada hari Kamis yang lalu kita menyaksikan video tentang revival in China yang pendeta Dennis Belkom buat dan bawa ke tengah-tengah kita. Tapi karena itu siang hari sebagian besar tidak bisa menyaksikan dengan jelas. Oleh kemurahan Tuhan, pendeta Dennis Belkom mengizinkan kita mendapatkan satu kopi daripada film itu. Dan kita dibantu oleh teman-teman dari Yayasan Christophorus, diberi pinjam video proyektor yang ada. Dan malam ini saya ingin kita melihat sekali lagi apa yang terjadi. Sungguh memberkati saudara, apa yang terjadi di Cina. Bagaimana orang dibaptis di tengah-tengah musim dingin, itu air sungai beku. Lalu mereka pecahkan es dulu, sampai mereka mendapatkan air. Kalau Anda saksikan di videonya, Anda akan melihat ada air sedikit. Di pinggir-pinggirnya itu adalah air yang beku, putih semua karena salju. Di tengah malam buta mereka baptiskan orang supaya tidak diketahui pemerintah. Tapi kerinduan yang begitu besar itu terjadi karena apa? Kegerakan Tuhan di Cina. Saya percaya dengan Anda menyaksikan film beberapa menit ini akan membuat hidup kita diubah dan makin mengasihi Yesus. Amin saudara. Nah sekarang saya terima pewahyuan ini ketika di Surabaya minggu yang lalu. Saya kaget sekali ketika Tuhan mengajarkan akan hal ini. Seingat saya belum pernah mendengar ada hamba Tuhan lain atau orang lain mengajarkan apa yang seperti yang Tuhan ajarkan kepada saya. Nah oleh karena itu ini dibutuhkan konsentrasi untuk mengerti betul apa yang Allah ingin ajarkan buat kita. Saya mau berbicara pertama-tama kepada saudara-saudara yang belum menikah. Saya minta Anda angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang belum menikah di tengah-tengah kita? Saya sudah. Oke, banyak sekali saudara. Nah dengar baik-baik. Pertama-tama ini firman buat saudara, tapi juga buat mereka yang sudah berkeluarga. Pak, anak saya sudah besar. Ini perlu sekali untuk orang tua mengerti. Pak, saya sudah terlanjur. Saya berkata, Allah itu setia dan adil. Kalau kita bertobat, Dia akan mengampuni dosa kita. Apa yang saya sampaikan ini tentang pernikahan. Ada rahasia besar dari suatu pernikahan. Saya ingin Anda tangkap dengan roh, bukan dengan pikiran manusia kita. Karena saudara akan mikir yang macam-macam dan itu akan membuat hidup kita akan tercemar. Nah saudara yang sudah mulai dekat dengan lawan jenis, dengar baik-baik apa yang disampaikan ini. Garis besarnya saya sudah bagikan waktu Kamis yang lalu. Saya mau berikan secara detail pada malam hari ini. Dan Anda dengar sungguh-sungguh, saya percaya malam ini adalah malam yang mengubah akan kehidupan kita. Saya tahu sesuatu akan Tuhan genapi dalam kebaktian malam ini saudara. Saya tidak percaya Anda datang karena kebetulan. Saya tahu ada satu nubuatan yang pernah diberitakan kepada saya. Dan saya tahu malam ini akan merupakan penggenapannya. Nah sekarang mari buka bersama dengan saya Kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan berkata, mari kita menjadikan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita, rupa Tuhan. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah dengarkan saya baik-baik. Tuhan berkata begini, mari kita menciptakan manusia
yang sesuai dengan gambar dan rupa kita. Lalu kita melihat dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Yang saya mau pertanyakan buat saudara adalah begini. Sesungguhnya yang merupakan gambar Allah itu laki-lakinya atau yang perempuannya, saudara? Kalau menurut apa yang kita tangkap, siapa yang berkata bahwa gambar Allah yang sama dengan gambar Allah itu adalah yang pria, yang laki-lakinya? Coba angkat tangan. Yang tidak angkat tangan berarti milih yang perempuan. Saya akan tanya, apakah Anda berani berkata begitu? Siapa yang berkata bahwa yang merupakan gambar Allah adalah laki-laki? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Berani saudara? Berani. 1, 2, 3. Siapa lagi? 4, 5, 6, 7. Oke. Sekarang siapa yang berani berkata yang merupakan gambar Allah adalah yang wanitanya? Angkat tangan. Siapa yang abstain, tidak berpendapat karena takut terjebak? Angkat tangan tinggi-tinggi. Saya mau beritahu saudara, ini masalah yang penting sekali. Ini akan membuka banyak hal yang berkaitan dengan apa yang disebut dengan pernikahan kudus. Nah dengar saudara, dengar. Saya bukan orang yang legalistik, yang ingin aturan-aturan dijalankan dalam gereja ini. Saya ingin saudara punya yang namanya pengertian akan firman Tuhan dan takut akan Tuhan. Tanpa ada orang mengawasi, tanpa ada manusia perhatikan. Kalau saudara punya yang namanya kegentaran akan Tuhan, dan Anda dengar apa yang disampaikan malam hari ini akan mengubah akan seluruh gereja ini, dan mengubah akan kehidupan kita semua. Nah dengar, Alkitab berkata begini, Allah berkata, berfirmanlah Allah, marilah kita menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan kita, supaya mereka berkuasa di bumi. Lalu Alkitab mengatakan, ini aneh sekali. Khusus pada bagian itu Tuhan berkata begini, Alkitab berkata, maka diciptakannya mereka, diciptakannya laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Nah, yang mana yang merupakan gambar Allah? Dengar saudara, gambar Allah itu bukan hanya laki-laki, tapi juga gambar Allah itu bukan hanya yang wanita. Justru laki-laki dan wanita yang bersatu itulah yang sesungguhnya gambar Allah yang utuh. Nah, kenapa saya berani berkata begitu? Nah, dengar, saya ingin berikan beberapa bukti. Yang pertama, kata berfirmanlah Allah. Kata Allah di sini dari kata Elohim. Kata Elohim itu ada dua hal penting yang kita harus perhatikan. Yang pertama, kata Elohim itu bukan tunggal tapi jamak. Memang betul ada Bapa, ada Putra, dan Roh Kudus. Tapi mereka merupakan satu kesatuan. Itulah yang kita kenal dengan nama Tritunggal atau Trinitas. Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, berfirmanlah Elohim. Elohim itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu lebih dari satu pribadi. Itu 3 pribadi. Tapi apakah Allah kita 3? Tidak, Allah kita esa. 1 tapi 3 pribadi. Itu Tritunggal. Makanya digunakan kata Elohim. Kata Elohim sendiri sebetulnya adalah jamak dan bukan tunggal. Tapi yang lebih penting lagi dalam kaitan dengan masalah ini, dengar saudara, kata Elohim itu tidak hanya dipakai untuk menunjukkan akan pribadi yang adalah seorang laki-laki atau bapak, tapi Elohim juga bisa dipakai untuk menunjuk akan pribadi yang merupakan gambaran atau pribadi wanita atau gambaran seorang ibu. Jadi dalam pribadi Allah itu bukan hanya kebapaan yang dia punya, tapi dia juga punya hati seorang ibu. Nah, makanya dia menciptakan laki-laki dan perempuan. Kalau hanya laki-laki tidak mencerminkan akan gambar Allah yang dia maksudkan. Jadi ketika Alkitab berkata diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan, secara khusus dia berkata diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Ditegaskan beberapa kali. Itu sebetulnya memberikan indikasi yang sangat kuat sekali. Memang benar sebetulnya. Yang merupakan gambar Allah adalah persatuan antara suami dan istri, antara satu laki-laki dengan satu wanita. Karena memang dalam pribadi Allah itu ada figur seorang bapak, tapi juga figur seorang ibu. Nah, saya ingin memberikan beberapa bukti pada malam hari ini.
Sampai ada seorang hamba Tuhan berkata begini, saya rasa kita bisa memanggil dia ibu. Nah, saya tidak mengajarkan itu karena Yesus berkata, Bapa kami yang di surga. Oke, kita panggil dia Bapak, jangan ibu yang di surga. Jangan, saudara. Nanti dikira Pak Agung sesat, nanti begitu lagi. Nah, panggil dia Bapak yang di surga. Tapi kata Elohim itu memberikan gambaran utuh. Seorang bapa, tapi juga seorang pribadi yang punya hati ibu. Nah, saya mau tunjukkan dengan cukup banyak ayat pada malam hari ini untuk meyakinkan kita sehingga tahu yang namanya gambar dan rupa Allah itu adalah persatuan antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri. Yang pertama, buka dalam kitab Kejadian pasal yang ke-49. Kejadian pasal yang ke-49, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25. Kitab Kejadian pasal yang ke-49, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh. Dan lengan tangannya tinggal lihat oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Lalu perhatikan ayat yang ke-25. Oleh Allah ayahmu yang telah menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa. Kata maha kuasa dari kata aslinya El Shaddai, the Almighty God, diterjemahkan sebagai Allah yang maha kuasa atau El Shaddai. Anda tulis di Alkitab ini El Shaddai. Yang akan memberkati engkau, berkatnya apa El Shaddai ini? Dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah, perhatikan, dengan berkat buah dada dan kandungan. Aneh sekali. El Shaddai memberikan berkat buah dada. Apa itu? Dengar saudara, dengar baik-baik. Kata Shaddai, El Shaddai artinya the Almighty God. Yang pertama, Allah yang maha kuasa. Pengertian yang kedua adalah Allah yang lebih dari cukup. Allah yang melimpahi. Tapi pengertian Shaddai yang ketiga, Shaddai yang ketiga itu artinya buah dada. Gambaran seorang ibu yang menyusui anaknya. Jadi seorang anak berkat dari susu ibu merupakan berkat yang luar biasa. Oleh karena itu dalam kitab Kejadian, Yusuf Alkitab berkata El Shaddai memberkatinya dengan berkat buah dada dan kandungan. Bukankah itu merupakan gambar figur seorang ibu yang juga dimiliki oleh Tuhan kita? Dia bukan hanya Allah yang kebapaan, tapi dia juga Allah yang punya hati ibu kepada kita. Itu merupakan bukti lagi. Bukan hanya kata Elohim itu bisa untuk laki atau juga bisa sebutan untuk wanita. Yang kedua kita melihat kata El Shaddai juga punya pengertian. Kata Shaddai dari kata asli yang artinya sebetulnya buah dada. Seorang ibu yang merupakan berkat bagi anak-anaknya. Nah, bukti berikutnya. Lihat kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-66. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-66. Pasal yang terakhir dari kitab Nabi Yesaya. Ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Yesaya 66 ayat 12 dan 13. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Lihat gambaran itu, gambaran seorang ibu. Ayat berikutnya, dengar, ini jelas sekali. Seperti seseorang yang dihibur ibunya. Seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu,
kamu akan dihibur di Yerusalem. Seperti seseorang dihibur ibunya, aku akan menghibur. Seperti apa? Seperti seorang ibu. Oke, jelas saudara? Bukti berikutnya lagi. Pasal yang ke-49 dari kitab Nabi Yesaya yang sama. Yesaya 49. Kitab Nabi Yesaya pasal 49 ayat yang ke-14. Yesaya pasal 49 ayat yang ke-14. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Perhatikan ayat berikut ini. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku dan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Dia menggambarkan begini, bisakah seorang perempuan, seorang ibu melupakan bayinya? Kalau ada ibu seperti itu, aku bukan ibu seperti itu. Dia membandingkan dirinya dengan pribadi seorang ibu. Nah, saudara sekalian, jadi yang namanya gambar Allah adalah bukan hanya laki-laki, bukan juga hanya perempuan, tapi persatuan laki-laki dan perempuan yang diikat dalam satu pernikahan kudus. Itulah yang merupakan sebenarnya gambar Allah yang Tuhan desain sejak dari semula. Nah, kalau begitu saudara, betapa pentingnya sebetulnya sebuah pernikahan. Pernikahan bukan hanya alat untuk melegalisir hubungan seks, bukan. Pernikahan yang sejati, yang betul atas kehendak Allah. Sesungguhnya pernikahan itu akan mencerminkan gambar dan rupa Allah di atas muka bumi ini. Nah, begitu luar biasanya Allah menginginkan suatu pernikahan yang benar. Dengar, sampai ini yang dia katakan. Apa hasil pernikahan yang benar? Buka Maleaki pasal yang kedua. Tepat sebelum Matius itu Maleaki. Lihat pada pasal yang kedua ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Maleaki pasal 2 ayat 13 sampai 16. Maleaki pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Cepat dibuka saudara. Saya mau bacakan. Ini yang harus membuat kita mengerti kehendak Tuhan dalam pernikahan. Maleaki pasal 2 ayat 13 sampai 16. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, tetapi tangisan dan rintihan, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Perhatikan kalimat berikut ini saudara. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Apa yang dikehendaki? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Lihat Alkitab berkata, apa yang aku kehendaki dari persatuan ini antara laki-laki dan perempuan. Dia berkata yang aku kehendaki dari pernikahan ini adalah keturunan yang ilahi. Anda berkata, tapi ini kan keturunan manusia. Ya, tapi pernikahan yang benar, laki-laki dan perempuan yang disatukan oleh Allah, itu merupakan rupa dan gambar Tuhan yang sebetulnya Allah inginkan terjadi di atas muka bumi, supaya dia bisa memberikan otoritas dan kuasanya kepada umatnya untuk menaklukkan bumi. Nah, kalau kita mencerminkan gambar dan rupa Allah secara benar, maka dari hasil pernikahan ini Maleaki mengatakan Allah menghendaki terciptanya yang namanya keturunan ilahi.
Nah, saudara dengar baik-baik. Oleh karena itu, setan berusaha merusak. Jangan sampai laki-laki ini atau wanita ini ketemu dengan pasangannya yang berasal dari Allah. Kenapa sekarang terjadi orang dengan makin gampang kita makin melihat bahwa kebejatan moral makin luar biasa. Karena iblis tahu kalau kita menikah dengan pasangan yang tepat, yang berasal dari Allah dan di dalam kekudusan Tuhan, itu akan menciptakan rupa dan gambar Allah. Dan ini yang menggentarkan kuasa gelap. Karena kalau ada keluarga yang pernikahannya benar, yang pernikahannya diberkati Tuhan secara benar, maka itu akan menghasilkan keluarga-keluarga yang mencerminkan rupa dan gambar Allah. Keluarga ini akan beda dengan keluarga duniawi. Mereka akan penuh dengan kuasa, hidup mereka berkemenangan, Allah memberkati mereka dan memakai mereka luar biasa. Itulah sebabnya saudara, dia merusak akan pernikahan yang kudus ini dengan hawa nafsu seksual kita. Ada begitu banyak orang muda, setiap kali dengar kata pernikahan yang dipikirkan satu kata, cuman seks. Saya berkata, itu hanya bagian kecil dari pernikahan yang begitu anggun, begitu mulia, begitu luar biasa. Jangan kita sampai ditipu oleh iblis. Pernikahan tidak identik dengan seks. Seks hanya bagian kecil dari pernikahan yang begitu kompleks. Tapi tujuan Allah yang mula-mula adalah terciptanya keturunan ilahi. Persatuan antara suami dengan istri merupakan gambar dan rupa Allah. Apa yang terjadi kalau sampai pasangan ini keliru, saudara? Kita akan tanggung akibatnya. Gambar Allah akan rusak. Kenapa? Nah dengar, saya percaya Tuhan tidak memberikan kebebasan mutlak kepada kita untuk memilih kepada siapa kita akan menikah. Tapi sebaliknya saya percaya Allah mempunyai rencana untuk setiap kita memiliki akan pasangan hidup yang Dia tentukan sejak dari semula. Kenapa? Nah, saya ingin berikan beberapa bukti. Pernikahan yang sungguh dari Allah ini akan luar biasa. Bukti pertama diketahui betul oleh Abraham. Allah berjanji kepada Abraham, kamu akan punya keturunan. Dan Tuhan tidak hanya janji kepada Abraham, tapi janjinya Dia berkata, dari Sarah kamu akan punya anak. Lalu pada akhirnya saudara, Abraham kawin dengan Hagar. Dan mereka punya anak yang namanya Ismail. Secara hukum pada waktu itu, tetap ini merupakan anak Abraham. Dan bisa diakui sebagai anak dari Sarah. Karena Hagar adalah budaknya. Sehingga tidak berhak berkata, ini anakku. Tidak. Yakub pernah mengalami beberapa orang budaknya dia ambil sebagai istri. Tapi anak-anaknya yang memberi nama adalah istri daripada Yakub yang sah. Secara hukumnya pada waktu itu memang boleh. Tetapi Abraham mengerti kalau itu merupakan anak perjanjian, itu merupakan benih ilahi, keturunan ilahi, maka harus dari pasangan yang tepat yang Tuhan inginkan. Dia harus punya anak dari Sarah dan itu tidak bisa diganggu gugat karena justru merupakan hal yang Tuhan inginkan. Pasangan persatuan Abraham dengan Sarah itulah gambar dan rupa Allah dan keturunannya adalah Ishak yang adalah keturunan ilahi yang kelak akan menurunkan Mesias yaitu Yesus sendiri. Nah, ketika Ishak sudah waktunya kawin, Abraham kirim Eliezer. Eliezer itu artinya penolong. Tuhan itu penolong. Ini gambaran daripada Roh Kudus. Abraham berkata, carikan istri buat anakku. Dan dia berikan kriterianya. Eliezer disuruh sumpah. Dan Abraham tahu, tidak boleh Ishak sembarangan kawin dengan sembarang perempuan. Harus yang berasal dari Tuhan. Eliezer yang dia kirim. Eliezer artinya Tuhan itu penolongku. Ini gambaran dari Roh Kudus. Roh Allah yang mempertemukan Ribkah dengan Ishak. Dan hasil daripada pernikahan mereka keturunan ilahi lagi. Karena dari Ishak harus lahir nenek moyang daripada Mesias yaitu Yesus. Saudara, pernikahan yang tepat dari pasangan yang tepat dan mengikuti pola Alkitab seperti kehendak Allah akan menghasilkan dominion
authority yang begitu besar dalam rumah tangga kita. Tapi sebaliknya, kalau pasangan kita rusak oleh karena perzinahan, oleh karena seks, gambar Allah rusak dalam kehidupan kita, dan otoritas yang ada tidak akan pernah muncul. Saya baca sebuah buku karangan Dr. James Dobson. Dia punya seorang teman, ahli sejarah bangsa-bangsa. Nah, ahli ini meneliti, saudara. Ada beberapa suku bangsa besar yang dulu pernah hidup, tapi kemudian runtuh dan akhirnya hancur. Ketika diteliti, ternyata begini. Semua bangsa yang pernah musnah, mengapa mereka sampai hancur? Dari masa jaya sampai masa hancur, ada satu periode yang sama, yaitu periode amoral, seks bebas. Dari bangsa yang begitu kuat, kemudian hancur, selalu disertai dengan seks bebas. Begitu dosa ini masuk kepada bangsa itu, maka dalam waktu sekian abad kemudian, bangsa ini runtuh. Rupanya termasuk orang-orang Romawi. Anda tahu kenapa Romawi bisa runtuh? Bangsa Romawi sebetulnya merupakan bangsa yang percaya pernikahan itu adalah satu suami dengan satu istri. Mereka tidak percaya adanya banyak istri. Mereka bangsa yang menjaga betul akan moralnya. Nah, waktu mereka banyak berperang, akhirnya mereka tidak bisa mengatur rumah tangga mereka. Dibawalah inang-inang pengasuh orang Yunani untuk mengasuh anak-anak mereka. Orang Yunani adalah bangsa yang dikenal dengan seks bebas mereka. Sehingga anak-anak orang Romawi ini diasuh oleh para pembantu yang menjalankan akan seks bebas. Tiap hari mereka melihat akan kenyataan-kenyataan perbuatan yang amoral. Generasi berikutnya dari orang-orang Romawi adalah generasi yang dididik oleh orang-orang yang amoral. Akibatnya orang Romawi mulai juga amoral. Ketika mereka bejat moralnya, sekian generasi kemudian Romawi runtuh, saudara. Betapa jahatnya sebetulnya dosa ini. Kenapa? Allah menginginkan keluarga yang punya otoritas supaya mereka berkuasa di bumi. Tapi kita merusaknya dengan tindakan-tindakan yang najis dan kotor, yang tidak sesuai dengan apa yang Alkitab ini katakan. Oleh karena itu, hati-hati. Contoh yang kedua adalah Rut. Saya nggak akan baca ayatnya, Anda boleh tulis di catatan saudara dalam Rut pasal 3 ayat 10 dan 11. Rut tidak mencari laki-laki muda. Dia seorang janda, tapi dia mencari siapa menurut hukum Tuhan yang adalah suamiku. Dia menikah dengan Boas yang umurnya jauh lebih banyak dari dia. Dia bisa kalau dia mau, dia mencari laki-laki muda, baik yang kaya maupun yang miskin. Tapi orang ini, wanita ini mencari siapa yang menurut kehendak Allah adalah suamiku. Pada waktu dia memilih orang yang tepat, hasil pernikahan Rut dan Boas melahirkan anak yang bernama Obed. Dan Obed punya anak yang bernama Isai. Dan Isai adalah bapak daripada Daud. Dan Yesus disebut sebagai anak Daud. Pernikahan yang akan melahirkan Mesias selalu harus dari laki-laki yang tepat menikah dengan wanita yang merupakan pasangannya yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Saudara, saya harap ini memberikan gambaran yang cukup jelas dalam kehidupan kita. Mari kita menyadari, kalau Anda kelak akan berumah tangga, sebelum Anda mengikatkan diri dalam pernikahan, yakini dulu bahwa ini merupakan pasangan yang berasal dari Tuhan. Pada waktu kalian begitu yakin, kalau perlu minta beberapa orang, hamba Tuhan, mendoakan supaya diteguhkan. Betul, ini merupakan pasangan yang dari Tuhan. Kalau asal nikah, saudara, asal kawin, itu akhirnya engkau akan tanggung akibatnya. Saya beri contoh begini. Coba ambil di surat kabar atau di majalah, gambar atau foto wajah orang, kira-kira 10 dengan ukuran yang sama. Anda bisa lihat Kartini atau apa gitu ya, majalah Sarinah, itu biasa ada gambar-gambar wajah. Anda gunting itu 10 atau 20. Kemudian setelah Anda gunting, lalu bagi dua.
Setelah dibagi dua, terus Anda kacaukan begitu, Anda campur jadi satu, lalu suruh anakmu yang paling kecil, coba tempelkan gambar ini sampai bentuk wajah orang. Anda akan lihat, kalau anak itu masih terlalu kecil, mungkin semua yang dia tempelkan bukan pasangannya. Yang mestinya pakai sanggul satu, mestinya campur dengan yang pakai sanggul, karena itu wajah yang sama. Ditempel dengan yang pakai sanggul di belakang, saudara. Mestinya di atas dengan atas, jadi separuh di atas, separuh di samping. Anda akan melihat hal yang lucu sekali. Akan aneh lagi kalau wajah perempuan dan wajah laki yang dicampur. Yang sebelah pakai lipstik, yang sebelah kanan brewokan, saudara. Ketika Anda campur, rusak gambar itu. Nah, saya mau beritahu, hal yang sama terjadi. Kalau saudara menikah dengan bukan yang dari Allah, itu akan berakibat besar dalam kehidupan kita. Dengar, nikah bukan sekedar seks, saudara. Saudara bisa ngerti yang saya maksudkan? Pak, terlanjur Pak saya, anak saya 3. Kami ribut terus. Berarti ini bukan jodoh saya. Saya cerai Pak ya, supaya saya kawin lagi. Itu tambah sesat, saudara, ngerti? Yang sudah menikah tetap pada pasangannya. Jangan berkhianat, kata firman Tuhan. Loh, saya ngerti ini keliru. Bertobat, minta ampun, Allah bisa pulihkan. Oh ya, saya tahu kau mesti bayar harganya. Melewati masa yang sulit. Tapi itu lebih baik daripada Anda ceraikan dan kawin lagi. Akan tambah hancur hidupmu, saudara. Jangan berkhianat. Jangan berkhianat. Nah, kemudian yang kedua, poin yang kedua. Sekarang orang bertanya, jadi kami tidak boleh berzina, kami tidak boleh ada hubungan seks sebelum menikah. Bukan hanya tidak boleh, Anda harus yakin dulu ini dari Tuhan atau bukan. Lalu pertanyaannya begini, saudara. Ada orang bertanya begini, batasannya apa dalam kami pacaran? Hubungan seks nggak boleh. Ciuman boleh nggak? Oh, ini ulang tahun, saya beri ciuman ulang tahun, masa nggak boleh? Gitu. Ya sudah, nggak boleh. Kalau rangkulan boleh nggak? Kademen tuh, musim salju, boleh nggak? Wah, nggak enak dilihat orang, ya sudah nggak boleh. Nah, gandengan boleh nggak? Gandengan tok Pak, gandengan tangan, masa nggak boleh? Kolot ini pendeta. Dengar, saudara. Mari kita dasari semua dengan firman Tuhan. Oke? Dasari semua dengan firman Tuhan. Saya melihat di Alkitab ini hanya ada 2 macam hubungan, saudara. Satu, hubungan suami istri dengan lawan jenis ya. Satu, hubungan suami istri. Yang kedua, hubungan saudara. Saudara kandung dan juga saudara dalam Tuhan. Nah, sekarang lihat dalam 1 Timotius pasal yang kelima. Kalau orang memang mikirnya kawin sama dengan seks, saya bacakan ayat ini sedihnya luar biasa. Kenapa? Karena engkau hanya dikuasai oleh hawa nafsu, bukan apa yang berasal dari Allah. 1 Timotius pasal 5, ayat pertama dan ayat yang kedua. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapak. Ini hubungan dengan orang tua sebagai bapak. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu. Berarti perhatikan. Dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Jadi kalau pacaran itu gimana, Pak? Perlakukan seperti engkau memperlakukan adikmu, saudara. Sama adikmu ciuman enggak? Saya mau ciuman dengan adik saya. Benar gitu, saudara. Sama adikmu gandengan enggak? Loh, kalau nyabrang Pak saya gandeng. Mosok nyabrang terus kerjaannya, saudaraku. Riwari nyabrang tok setiap hari kerja. Masa begitu? Simple Alkitab ngajar sebetulnya. Kita yang terlalu complicated, terlalu rumit. Simple kita berkata. Ini soal negur loh, saudara. Perlakukan seperti adikmu.
dengan penuh kemurnian. Nah terus suruh apa Pak? Ya enggak suruh apa-apa saudara. Itu pranikah, persiapan sebelum kau menikah. Bukan ajang uji coba. Saya heran hari-hari ini. Kalau makan Kentucky Fried Chicken itu sering saya lihat. Anak SMP, celana pendek. Mungkin masih ngompol. Gandengan, laki perempuan. Saya bilang enggak keliru nih. Zaman saya dulu saudara SMP, anak perempuan kesenggol anak laki, najis katanya, dikipat-kipat. Sekarang ini masih ngompol, celana pendek saudara, kumisnya cuma satu, gandengan. Yang tertawa banyak, yang berkata, iya saya itu, bertobat saudara. Hubungannya mesti hubungan seperti adik saudara. Jangan kau rusak gambar Allah dalam hidupmu. Sorry ya, saya ngomong terus terang saudara. Kalau gambarmu saya rusak, Anda akan marah. Ayo, minggu depan kumpulkan foto saudara. Ukuran 4R gitu ya. Ini saya pasang di situ, saya gambar wajah saudara menurut kemauan saya. Yang perempuan saya kasih kumis Fu Manchu, gini-gini saudara. Saya kasih brewok, saya kasih macam-macam. Mau nggak? Ngamuk kira-kira. Simple aja. Gambarmu dirusak. Anda misalnya foto nih, foto keluarga ya. Setelah foto dibesarkan, oke, Anda kasih figura, tukang fotonya iseng. Belum Anda ambil, kasih kumis semua, Ngamuk nggak kira-kira? Gambar siapa dirusak? Tapi gambar Tuhan dengan gampang kita rusak. Nggak fair kita saudara. Kalau gambar kita dirusak kita marah. Gambar Tuhan jangan dirusak dengan pernikahan yang tidak benar saudara. Dan malam ini saya mau kita bereskan hidup kita di hadapan Tuhan. Anda yang pernah pacaran dengan tidak benar, Anda bertobat. Anda yang terikat dengan dosa-dosa seksual, Anda bertobat. Yang sedang pacaran dan sudah tidak benar, Anda bertobat saudara. Saya beritahu, takut akan Tuhan harus kuat di tengah-tengah kita. Tidak lagi ada kenajisan dalam gereja. Harus kekudusan Allah dijaga. Keluarga-keluarga yang merasa sudah mulai kacau keluarganya, sadar, ingat dari asal mulanya apa yang engkau kerjakan waktu engkau belum menikah. Apakah itu betul dari Tuhan atau tidak? Saya ingin malam ini kita bereskan di hadapan Tuhan. Sekarang lihat ayat yang terakhir. Amsal pasal yang ke-6. Ayat yang ke-32 dan ayat yang ke-33. Dengar, saya mau bacakan saudara. Saya bacakan bahasa Indonesianya. Saya bacakan dari The Living Bible. Amsal 6, 32 dan 33. Siapa melakukan jinah tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. The Living Bible berkata begini. But the man who commits adultery, orang yang melakukan perzinahan, is an utter fool, itu orang yang bodoh. For he destroy his own soul. Dia menghancurkan akan jiwanya sendiri. Setiap kali perzinahan terjadi, itu menghancurkan, destroy his own soul, menghancurkan akan jiwanya sendiri. Wounds and constant disgrace are his lot. Yang menjadi bagiannya adalah ada apa? Luka yang begitu banyak. Dan constant disgrace. Grace itu anugerah. Disgrace artinya engkau jauh, engkau di luar anugerah. Dan terjadi konstan, terus menerus dalam kehidupanmu. Kenapa banyak keluarga tidak diberkati? Kita berkata aku mengalami konstan disgrace. Di luar anugerah yang terus menerus. Dan kita mengalami wounds, luka-luka yang begitu dalam. Ada banyak orang yang toleran dengan hal-hal seperti ini. Tapi saya mau katakan, jangan rusak wajah Allahmu dalam pernikahan yang tidak benar,
dan dalam pernikahan yang tidak kudus. Saudara, engkau akan kehilangan power dari apa yang sebetulnya Allah sediakan buat kita. Kenapa kita harus tergesa-gesa menikah kalau itu bukan yang berasal dari Tuhan? Kenapa kita harus mengejar-ngejar orang kalau ternyata itu bukan yang berasal dari Allah? Saya mau katakan Allah lebih berkepentingan melihat saudara berumah tangga dibandingkan dengan kita sendiri yang ingin berumah tangga. Karena kalau kita mungkin hanya sebatas supaya orang tidak menganggap aku sebagai orang yang terbuang, atau bisa sekedar memuaskan akan nafsu seks kita. Tapi Allah ingin pernikahan terjadi supaya rupa dan gambarnya tercermin dalam keluarga kita. Allah mencari, Allah merindukan sampai terjadi di mana pemulihan keluarga sungguh-sungguh terjadi. Teman-teman yang masih muda yang belum menikah, dengarkan saya. Jangan cemari hidupmu dengan perzinahan dan kenajisan. Engkau akan hidup dengan cara merusak akan dirimu sendiri. Engkau merusak jiwamu sendiri. Engkau akan mengalami luka batin yang dalam, yang mungkin engkau tidak bisa menyadarinya. Orang-orang yang hidupnya, pernikahannya dimulai dengan perzinahan, biasanya tidak langgeng. Ada kebencian yang dalam yang tiba-tiba muncul dalam hidupnya terhadap pasangannya sendiri. Alkitab berkata, akan banyak luka dalam hidupmu dan constant disgrace. Engkau akan terus-menerus konstan hidup di luar anugerah Allah. Jangan rusak gambar Tuhan dari hidup kita. Amen, saudara. Saudara, malam ini saya mau berikan kesempatan seorang saudara. Saya kaget sekali terus terang. Tapi saya beritahu saudara, ini pernah diberitahu seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini berkata pada saya begini, satu kali akan tiba waktunya, dari tengah-tengahmu akan ada satu orang yang akan berkata, saya mau buka hidup saya mau buka kejatuhan saya, supaya yang lain tidak mengikuti jejak saya. Pada waktu hal itu terjadi, dia berkata, gereja ini akan mengalami breakthrough, secara kekudusan Allah akan dinyatakan dengan begitu kuat. Dan malam ini saya mau berdoa, sebelum kita selesai, saya mau berdoa, terutama bagi Anda yang belum menikah, supaya kekudusan Tuhan melingkupi akan hidupmu. Saudara mau hidup dalam kekudusan? Masing-masing berkata, ya Tuhan, aku akan masuk pernikahan dengan kekudusan dari Allah. Jangan berkata, cemar, semua orang sudah melakukan hal itu, kenapa kita harus buat itu? Saya mau mulai dari kita pada malam hari ini berkata, Tuhan, cungkil semua kenajisan dari kehidupanku. Dan saya mau beritahu saudara, Dia akan berikan hati yang baru pada malam hari ini. Saya minta video dimatikan, saya minta rekaman dimatikan. Ini bukan untuk konsumsi orang. Saya menghargai. Tidak ada orang yang tekan dia, tidak ada orang suruh dia. Saudara tahu, yang begini yang dicari Tuhan. Hatinya terbuka. Saudara mau terima permohonan maafnya? Saudara mau terima? Sebagai tubuh Tuhan. Saya mau katakan buat saudara, teladani hati seperti ini loh saudara. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Banyak orang Kristen sembunyikan dosa dan kesalahannya. Tapi saya berdoa, saya memang berkata begini, Tuhan, kalau rohmu dicurahkan di tengah-tengah kami, biar banyak hidup yang dirubah. Malam ini saya mau beri kesempatan, kalau saudara ingin berkata, Tuhan ampuni aku, Roh Kudus menemplak saudara lewat apa yang terjadi pada malam hari ini. Dan engkau berkata, Tuhan, aku juga ingin punya hati yang menjerit di hadapanmu. Ini malam yang khusus saudara. Hidupmu akan dirubah oleh Tuhan. Amen saudara. Haleluya. Doa saudara, doa. Dia sedang bekerja di tengah-tengah kita malam ini. Syakara bata shantakara. Oh Tuhan, Tuhan. Beri hati yang sama ya Tuhan. Beri hati yang sama.
Beri hati yang sama Tuhan. Beri hati yang sama. Syakaraka batasandara. Jangan keraskan hatimu saudara. Teriak minta hati yang lembut, hati yang hancur di hadapan Dia. Saya tahu malam hari ini rohnya sedang menemplak kehidupan banyak di antara kita. Saya tidak tahu, tidak peduli siapapun saudara. Tapi kalau ada sesuatu yang Tuhan ingatkan, yang engkau tahu tidak berkenan di hadapannya, beberapa mulai resah, beberapa gelisah, karena engkau tahu kelemahan yang sama sebetulnya ada. Dan selama ini engkau mendukakan Dia dengan pikiran, dengan kenajisan kita, dengan perbuatan cemar kita. Shikaraka batas. Sembayang saudara, sembayang.